Selamat siang, sahabat-sahabatku yang baik. Kali ini saya mau berbagi tentang satu poin besar yang bisa menjadi kendala yang besar dalam hidup keseharian yang paling sederhana maupun dalam kehidupan berorganisasi, kehidupan bersama dengan orang lain, bahkan ketika kemudian dalam hal-hal yang paling besar, bagaimana cara kita mengatasi sebuah masalah. Dan poin itu adalah komunikasi. Banyak orang mengatakan ketika berhadapan dengan masalah, berkomunikasilah. Ketika kemudian mau menyampaikan satu hal, baik hal yang sangat penting maupun hal yang sederhana, maka orang mengatakan berkomunikasilah. Tetapi apa hal yang sangat penting di dalam komunikasi? Sahabat-sahabatku yang baik, buat saya di dalam berkomunikasi ada 3 kunci yang sangat besar. 3 kunci tersebut adalah yang pertama, tentang komunikasi yang mesti setara. Yang kedua adalah bahwa di dalam komunikasi itu mesti ada yang disebut dengan mendengarkan. Dan yang ketiga, di dalam komunikasi ada yang disebut dengan kerendahan hati. Mari kita lihat satu persatu dari 3 kunci berkomunikasi itu. Kunci yang pertama tadi adalah kesetaraan. Dalam berkomunikasi, poin yang pertama ini sangat-sangatlah penting. Sebab jikalau tidak setara, maka akan ada hal yang tidak nyambung. Contohnya, kalau saya ambil di dalam keluarga, ketika komunikasi di dalam keluarga tidak setara, maka katakanlah dari ayah, dari ibu, dari orang tua berkomunikasi dengan anaknya tentang hal apapun dan ini tidak setara. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah bahwa kecenderungan orang yang berada di level yang tinggi, sebutlah orang tua itu akan cenderung memerintah anaknya, akan cenderung menggunakan intonasi yang lebih tinggi, akan cenderung kemudian menggunakan ekspresi terbelalak, memaksakan hal tertentu, dan akhirnya mereka marah. Di sisi yang lain, ketika komunikasi tidak setara, ketika anak melihat orang tuanya yang kecenderungan tadi sudah saya sebutkan, maka apa yang akan terjadi? Anak akan diam. Anak akan pura-pura tidak mendengarkan. Anak kemudian mungkin pergi dari hadapan orang tuanya, bahkan kemudian tidak mau mendengarkan dan melaksanakan apa-apa. Maka hal ini menjadi penting. Kesetaraan dalam berkomunikasi sangat diperlukan. Kita sangat menyadari bahwa kalau dalam konteks keluarga, orang tua tetap orang tua dan anak berada pada posisi anak. Tapi komunikasi sangat penting supaya tujuan dari berkomunikasi bisa tersampaikan. Dalam dunia pekerjaan, ketika komunikasi tidak setara, bos berhadapan, manajer berhadapan dengan bawahannya, maka kecenderungan yang sama akan terjadi. Ekspresi, kemudian kecenderungan akan sangat menuntut, memberi perintah, terbelalak, bahkan main gestur wajah itu sangat-sangat tidak bersahabat. Dan di sisi yang lain, ketika karyawan bertemu dengan pola yang seperti begitu, mereka akan mengikuti. Tetapi bukan karena mereka dekat dengan Anda, tapi karena mereka takut kepada Anda sebagai bos mereka, dan yang kedua, mereka takut akan sumber kehidupan mereka. Dan ada yang miss di sana. Tidak ada kedekatan sama sekali, dan tidak ada kehangatan. Sekarang sahabatku yang baik, kita masuk pada poin yang kedua, yaitu di dalam berkomunikasi sangat penting untuk
mendengarkan. Dalam konteks ini, hal yang penting buat saya adalah bahwa di dalam berkomunikasi ketika terjadi proses mendengarkan, ada yang disebut dengan memberi respon dan bukan hanya sekedar memberi reaksi. Kalau kita artikan dengan sederhana, respon dan reaksi itu sama-sama adalah sebuah tanggapan. Tetapi respon itu memperlihatkan sebuah tanggung jawab, responsibility. Ketika dia mendengarkan, maka dia memperhitungkan apa yang bisa ia lakukan, apa yang bisa ia selesaikan. Bukan hanya sekedar bereaksi. Dulu sekali ketika saya masih sekolah, saya ingat dengan hukum Newton yang ketiga. Aksi sama dengan reaksi. Ketika seseorang melemparkan bola ke dinding, seketika itu juga bola akan memantul. Dalam konteks komunikasi itu pun akan terjadi. Ketika yang berkomunikasi mengeluarkan kata-katanya, maka orang yang mendengar itu atau kemudian yang lawan bicaranya seperti tembok tadi, langsung memantulkan tanpa menyerap apa yang disampaikan oleh pembicara. Maka tentu saja ada yang miss di dalam hal itu. Tidak ada lagi kemudian peran serta yang terjadi di dalam komunikasi. Yang kedua, di dalam konteks mendengarkan, hal yang sangat penting adalah keseluruhan diri. Maksud saya adalah bahwa ketika orang berkomunikasi, mereka harus mendengarkan sampai tuntas. Tidak terpotong, tidak sepenggal. Mereka harus sampai selesai. Sebab jikalau hanya sebagian, tidak keseluruhan diri, kecenderungan adalah lupa dan akhirnya tidak akan menghasilkan apa-apa. Ketika kemudian seseorang sungguh mendengarkan dengan keseluruhan diri, maka dia akan memahami dengan betul. Dan kalaupun dia tidak memahami, dia akan meminta penegasan balik. Disinilah peran yang muncul ketika berkomunikasi. Sahabatku yang baik, kita akan masuk pada poin yang ketiga, yaitu di dalam berkomunikasi mesti ada kerendahan hati. Apa yang saya maksudkan dengan kerendahan hati di dalam berkomunikasi? Poin yang penting di sana adalah bahwa siapapun yang ada di sana, yang terlibat dalam komunikasi, mesti ada keterbukaan diri terhadap siapa yang berbicara. Tidak langsung memasang tembok seperti yang saya katakan tadi ketika saya menjelaskan aksi sama dengan reaksi. Tetapi justru mereka terbuka pada informasi, mereka mendengarkan dengan keutuhan diri, dan akhirnya bisa terjadi interaksi dari pembicara kepada pendengarnya. Dalam konteks itu, maka sangat jelas, juga sangat sederhana, hal yang kedua yang akan muncul adalah ketika kerendahan hati ada di dalam berkomunikasi, maka setiap orang akan terlibat dalam pembicaraan itu. Yang satu akan terlibat dengan sangat baik menyampaikan apa poin pembicaraannya, di sisi yang lain akan kemudian terlibat dengan sangat baik untuk mendengarkan, untuk memahami, dan akhirnya bersama-sama ikut memikirkan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, dan apa pencapaian yang harus didapatkan bersama-sama. Sahabatku yang baik, buat saya, 3 poin itu, 3 kunci itu, setara, mendengarkan, dan kerendahan hati sangat penting di dalam berkomunikasi. Semoga hal sederhana ini bisa memungkinkan kita untuk membangun
cara berkomunikasi yang sederhana, efektif, dan terlibat satu sama lain. Semangat buat kita semua.